Waalaikumsalam ya Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أخ اشتقت إليك. Tersebut kisah tentang keluarga miskin yang selalu makan nasi tanpa lauk. Mereka hidup bertetangga dengan seorang yang cukup kaya. Selalu masak makanan enak setiap hari. Aroma masakannya menyebar kemana-mana hingga sampai ke rumah si keluarga miskin. Ketika aroma masakan datang, si keluarga miskin cepat-cepat mengambil nasi. Mereka makan nasi secepatnya sebelum aroma masakan itu hilang. Dalam arti kata, si keluarga miskin makan nasi dengan lauk dari aroma masakan si tetangga kaya. Akhirnya kabar itu sampai ke telinga tetangga kaya. Dia mendapat kabar bahwa selama ini si miskin dan keluarganya makan nasi sambil mencium aroma masakannya. Akan tetapi, bukannya sedih atau membantu si keluarga miskin, malah si tetangga kaya marah dan berniat untuk membuat perhitungan dengan si miskin beserta keluarganya. Maka pada suatu siang, si tetangga kaya datang ke rumah si miskin bersama petugas hukum. Si kaya meminta bayar kepada si miskin karena selalu menghirup aroma masakannya tanpa izin, sehingga aroma masakannya itu berkurang. Tentu saja si miskin merasa heran dengan tuduhan itu. Namun, para petugas hukum yang datang bersama si tetangga kaya mendukung tuntutan aneh tersebut. Karena tiada punya apa-apa untuk diberikan, maka petugas hukum menangkap dan membawa si miskin beserta keluarganya ke pengadilan. Seperti yang sudah direncanakan, akhirnya si miskin dan keluarganya diputuskan bersalah dan dipenjara. Kabar tidak adil itu akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Singkat kata, Abu Nawas segera membayar uang tebusan untuk si miskin dan keluarganya agar bebas dari penjara. Kemudian Abu Nawas melaporkan kejadian ini kepada Sultan Harun al-Rashid di kota Baghdad. Sultan murka mendengar keputusan yang tidak adil itu, lalu memerintahkan mahkamah negeri menjemput si miskin, tetangga kaya, hakim, dan petugas hukum yang zalim itu. Setelah semua hadir, Sultan mempersilahkan Abu Nawas bicara. Hamba bermohon kepada Tuanku Sultan agar bersedia membantu si miskin membayar aroma yang telah berkurang kepada tetangga kaya ini sebanyak 50 keping uang emas, kata Abu Nawas. Walaupun heran, namun Sultan bersedia memenuhi permintaan Abu Nawas karena yakin dengan kecerdasan Abu Nawas. Setelah menghitung uang emas yang diberikan Sultan, Abu Nawas memasukkan keping uang itu ke dalam bungkusan kain. Kemudian diguncangnya kuat-kuat hingga terdengar bunyi berdencing-dencing. Si tetangga kaya bersuka hati mendengar suara itu dan tersenyum lebar. "Apakah uang ini cukup untuk membayarmu?" kata Abu Nawas. Si tetangga kaya mengangguk. Kemudian Abu Nawas mengguncang lagi kuat-kuat di dekat telinga si tetangga kaya. Setelah itu, dia menggenggam bungkusan uang itu kuat-kuat dan rapat, lalu mengguncangkannya lagi. Tentu saja tidak terdengar lagi bunyi dari dencingan uang itu. Suara dan dencingnya sudah habis, Tuanku Sultan. Artinya, hutang si miskin kepada tetangga kaya sudah hamba bayarkan, kata Abu Nawas, menyerahkan kembali bungkusan 50 keping uang emas kepada Sultan. "Tapi aku belum menerima uang emasnya," kata si tetangga kaya. "Begitu pula si miskin," sanggah Abu Nawas. "Bukankah dia belum menerima lauk darimu? Dia hanya mencium aromanya saja. Maka bunyi dan dencing tadi sudah cukup untuk membayar, sebab bunyinya hilang karena sudah kamu dengar." Sultan merasa puas dengan kecerdasan Abu Nawas.
lalu bertitah agar si kaya membayar 100 keping uang emas kepada si miskin karena tidak peduli kepada tetangga yang miskin dan lapar. Sedangkan hakim yang zalim beserta petugas hukum di wilayah itu segera dipecat dari jabatannya karena telah menganiaya rakyat kecil. Demikianlah kisah yang berjudul Akibat Perbuatan Zalim. Semoga dapat diambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعطاك لا ينساني هارون من أعطاك لا ينساني من أعطاك لا ينساني